Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku, kembali lagi bersama JAD channel Cipaat dan dengan saya Mang Jen. Video kali ini saya akan mengeksplor perjalanan dari Kecamatan Conggeang menuju Kecamatan Ujung Jaya. Nah, saya tadi bertitik awal dari Tugu Opak, Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, dan di pertigaan jalan tadi saya berbelok ke arah kiri, lanjut menuju ke Jalan Conggeang Ujung Jaya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, video kemarin, di pertigaan Tugu Opak itu kalau belok ke kanannya itu menuju ke Bandung. Sobat-sobatku semuanya, ini saya perjalanan dari Kecamatan Conggeang menuju ke Ujung Jaya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dikarenakan separuh jalan dari Conggeang menuju Ujung Jaya bisa dibilang ada jalan yang rusak lah. Bahkan dari pertama masuk ke Kecamatan Ujung Jaya itu nanti akan menemui jalan bebatuan. Nah, di jalan bebatuan tersebut menuju Jalan Ciplang itu jalannya itu bebatuan. Nah, dari Ciplang menuju ke Desa Cibuluh nanti di sana jalannya itu sudah cor. Nah, ini tadi dari titik awal Tugu Opak ada sebagian jalannya di aspal, namun kesininya itu seperti ini jalannya aspal namun sudah rusak. Nah, sekarang saya ini masih di Desa Conggeang Kulon ya, karena belum jauh dari Tugu Opak tadi pertigaan. Nah, ini saya sudah menemui jalan Coran. Jalan Coran ini masih termasuk Kecamatan Conggeang. Nah, sejauh di jalan ini sampai ke perbatasan, namun di sana tidak ada ciri-ciri batas lah. Tapi bisa disebut itu adalah yang Coran ini, semua Coran ini itu masih termasuk Kecamatan Conggeang. Nah, setelah melewati Coran dan menginjak jalan yang bebatuan itu kesananya itu Kecamatan Ujung Jaya. Nah, jalan ini bertepatan berada di samping jalan tol Cisumdawu. Nah, sebelah kiri saya ini tuh yang di atas itu jalan tol Cisumdawu. Nah, kalau sebelah kanannya ini lembah gitu. Selain lembah juga, tapi saya tidak melihat ke sananya ya, ke sebelah kanan ini. Apakah di bawahnya itu ada perkampungan atau tidak, saya tidak tahu karena saya tidak berhenti. Karena di sini saya juga khawatir dengan keadaan seperti ini, sepi begini, saya juga khawatir gitu. Khawatir terjadi sesuatu, namun jadi saya melanjutkan perjalanannya terus. Kalau dilihat dari saya sedang berjalan ini ke sebelah kanannya itu seperti tidak ada perkampungan. Seperti kayak semacam hutan. Ya, bisa dibilang seperti hutan lah gitu. Namun hutan juga tidak bukan hutan besar gitu. Masih dikelola gitu oleh masyarakat setempat, semacam menanam gitu, karena
di sebelah kanannya itu seperti jurang atau lembah, namun masih ada tanaman-tanaman semacam sawah, kelihatannya seperti itu. Ini adalah jalan tol Cisumdawu, kita melewati terowongan ini. Ada beberapa semacam ini ya jadi apa ya, ke kolongnya itu di jalan ini ya. Jalan ini bisa disebut jalan desa ya. Jadi bukan jalan daerah atau jalan kabupaten. Ya, boleh kade, mobil tukang. Kita berhenti dulu sobat-sobat, melihat keindahan yang berada di jalan ini. Tuh, itu yang tinggi itu adalah Gunung Tampomas yang sudah saya lalui di video kemarin-kemarin. Ini saya masih di bawah jembatan jalan tol ya. Nah, ini sebelah kanan jalan tadi ya. Ini kelihatan di sini tidak ada perkampungan di bawahnya itu. Tidak ada perkampungan. Ini saya di bawahnya atau bisa di sampingnya jalan tol Cisumdawu. Nah, setelah melihat tadi pemandangannya seperti itu, kita lanjut kembali sobat-sobat. Kalau ini saya maju ke, bisa dibilang maju ke arah utara ya. Tapi kalau sebaliknya mungkin akan terlihat indah kayak. Apalagi kalau melihat dari jalan tol tersebut, karena kan di jalan tol itu tinggi, jadi bisa melihat semua pemandangan yang ada di alam Kabupaten Sukabumi Sumedang ini. Ini juga sudah terlihat jalannya. Yang di depan itu nanti akan menanjak ya, naik, walaupun tidak begitu terasa naiknya, tapi dari jauh sudah terlihat bahwa jalan ini sedang menanjak. Di jalan ini benar-benar sepi ya kalau malam, kalau siang begini juga, apalagi nanti kalau malam gitu. Soal penerangan tidak ada ya, lampu itu tidak ada sama sekali di sini. Entah kalau itu di jalan tolnya apakah ada lampu atau tidak, saya juga tadi kurang memperhatikan. Namun di sini jelas sudah tidak ada penerangan sama sekali. Jadi ya sobat-sobat, kalau lewat sini harus hati-hati saja. Namun jalan ini juga hanya buat alternatif yang buat ke perkampungannya saja gitu. Bisa kurang penting lah. Kurang pentingnya gimana sih? Karena di depan ini nanti ada sedikit perkampungan gitu, tidak besar. Namun ada jalan-jalan kecil yang menuju ke perkampungan lain. Nah, ini bisa dibilang saya jalan kecamatan, namun dari perkampungan satu ke perkampungan lainnya itu sangat jauh. Apalagi melihat jalan dari perbatasan antara Conggeang dengan Ujung Jaya itu jalannya rusak. Jadi tidak nyaman untuk dilalui. Nah, ini saya sudah bertemu dengan perkampungan. Perkampungan ini mungkin sudah termasuk Kecamatan Ujung Jaya. Nah, ini perbatasannya nih. Nanti setelah melewati terowongan ini
Nah, ini setelah habis jalan coran ini, nah, itu akan memasuki ke Kecamatan Ujung Jaya. Kita belok kanan. Nah, setelah ini sudah nih jalan corannya habis. Nah, jalannya bebatuan seperti ini. Jadi untuk kendaraan roda 4 ya rata, aman, sangat aman sekali. Namun untuk roda 2 seperti saya motor itu harus bisa pilih-pilih jalan. Ini juga waktu yang ditempuh 30 menit itu, kurang lebih 30 menit itu, dengan keadaan situasi jalan seperti ini. Jadi tidak ada jalan yang namanya jalan setapak kalau buat kendaraan roda 2. Namun kalau roda 4, nah seperti ini angkot, bisa dibilang aman karena jalan walaupun bebatuan masih rata. Kelihatannya seperti jalan sudah diaspal ya, namun aspalnya ini habis. Nah, ini di kiri jalan itu di kanan kiri jalan itu tidak ada perkampungannya di sini juga, kecuali tadi yang baru kita lewati, yang ujung dari jalan cor tersebut itu ada perkampungan yang masih termasuk Kecamatan Conggeang, namun saya lupa ya nama desanya. Nah, ini terus sampai ke desa Cipelang. Sampai ke desa Cipelang jalannya ini seperti ini nih. Nah, ini saya sekarang sedang menurun nih. Jalannya sedang menurun karena dari Kecamatan Conggeang menuju Ujung Jaya ini saya beberapa kali melewati kolong jalan tol Cisumdawu. Jadi ada yang seperti terowongan dan juga seperti yang tadi pernah dilihat ya, seperti itu. Jadi beberapa kali, ada 7 kali ya. 7 kali dibilang terowongan lah. Jadi kolongnya karena jalan di bawahnya ini jalan umum seperti ini ya, jalan perkampungan, seperti ular melingkari tiang-tiang jalan tol Cisumdawu gitu. Nanti ngolongi lagi, nanti ada di sebelah kanan di jalan tol Cisumdawu. Nah, sekarang ini saya berada di sebelah kiri jalan tol Cisumdawu. Jadi ini saya arahnya itu dari selatan menuju utara. Nah, kalau listrik kawat listrik itu ada, namun tidak dikasih penerangan ya di setiap tiang-tiangnya ini. Padahal pajak penerangan jalan setiap warga masyarakat itu membayarnya. Namun di jalan-jalan seperti ini tidak dikasih lampu. Istirahat sejenak sobat-sobat untuk membenerin keadaan sambil meluruskan tangan pegal ini. Oke, kita lanjut lagi sobat-sobatnya. Ini sangat khawatir sekali lah kalau berada melewati jalan ini kalau di posisi tengah malam atau waktu malam. Sangat bahaya. Nah, ini kita melewati terowongan lagi. Jadi seperti kolong jalan tol jalan tol Cisumdawu, kolongnya ini. Ini yang lebih panjangnya lagi ini. Seperti ada cahaya di depan, padahal itu lubang terowongan. Nah, jalan corannya ini hanya deket
kolong-kolong jalan tol Cisumdawu aja ini, jalan corannya ini. Nanti setelah itu jauh dengan kolong jalan tol Cisumdawu ya ketemu lagi sama jalan yang rusak. Ini kita masih jauh nih ke perkampungan. Nah ini jalannya seperti ini sobat. Entah ini kapan ya akan dibenerinya juga tidak tahu ya. Buat ya minimalnya lah lampu lah, karena lampu kan itu sudah dibayar itu oleh masyarakat, itu sudah dibayar. Kenapa? Karena setiap kita membeli pulsa listrik atau rekening listrik membayar itu sudah ada PPJ-nya ya, sudah ada. Namun di tempat hanya di jalan-jalan yang besarnya saja yang dikasih, yang ada perkampungannya. Karena mungkin menurut pemerintah kalau di jalan ini mungkin kalau malam itu tidak ada ya, dia tidak ada orang yang lewat. Tidak ada orang yang lewat itu karena apa? Jalannya rusak seperti ini. Jalannya rusak. Kalau jalannya bagus kemungkinan ini bisa ramai juga sih. Buat jalan alternatif dari jalan Ujung Jaya Cikamurang menuju Conggeang. Jadi tidak memutar. Kalau kita ke Kecamatan Conggeang itu memutar lagi, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lah kalau memutar. Nah ini sobat-sobat, kita sudah bertemu dengan perkampungan. Ini perkampungan awal yang di perjalanan tadi ya. Menuju perkampungan ini, jalan di depannya ini ya seperti ini nih. Memang kalau dulu sih kayaknya sudah diaspal, tapi keadaannya rusak parah. Di sebelah kanannya itu seperti kali ya, karena dalam ya. Seperti kali. Ini perkampungan apa saya kurang tahu juga nih namanya. Nah ini sudah memasuki banyak pemukiman warga ya. Nah ini kita bertemu lagi jalan cor, alhamdulillah. Nah dari sini menuju ke jalan raya atau ke jalan kabupaten yang namanya itu Jalan Ujung Jaya Cikamurang ya. Itu adalah jalan alternatif dari arah Jakarta menuju Cirebon atau Kuningan segala macam lah. Itu jalan alternatif di Kecamatan Ujung Jaya tersebut. Adanya di Desa Cibuluh, Kecamatan Sumedang. Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Namanya Jalan Ujung Jaya Cikamurang. Karena ke arah baratnya itu adalah ke Cikamurang. Ke arah timurnya itu menuju ya Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan juga jalan raya, jalan kabupaten, jalan provinsi Cirebon, Bandung. Kalau jalan ini bagus seperti di aspal atau dicor ya, seperti jalan tadinya tuh dicor ya, itu akan terlihat indah sekali. Apalagi di perjalanan ini melewati beberapa terowongan jalan tol Cisumdawu. Jadi jalannya itu seperti berbelat-belit gitu. Nah ini perbatasan desa. ini ke sananya sudah ya, jalannya sudah dicor gitu. Jadi sampai kampung pertama tadi saya bertemu di perkampungan tersebut, jalan sudah dicor. Sampai ke jalan kabupaten, jalan raya Ujung Jaya Cikamurang. Sobat-sobatku semuanya,
di setiap kita menelusuri perjalanan, apalagi seperti saya baru menginjak perjalanan ini, dan seperti apa kedepannya saya juga tidak tahu. Jadi setiap kita menelusuri perjalanan ini sama seperti perjalanan hidup kita, perjalanan hidup kita di dunia ini. Kadang kita menemui kesulitan, kadang kita menemui kesusahan atau kebahagiaan dan juga kesenangan. Nah, setiap kita menelusuri jalan ini, kita tidak tahu apakah di depannya itu akan menemui pertigaan, perempatan atau apa. Nah, di setiap pertigaan itu kita jangan perempat jalan dulu ya, perempatan, atau kita pilih salah satu pertigaan. Di dalam pertigaan ini, kalau kita tidak bisa memilih dan feeling kita kurang tepat untuk memilih jalan, menelusuri jalan seperti ini gitu, kita mungkin akan menemui jalan yang kita lalui itu akan mendapat kesulitan atau tidak, karena kita juga tidak tahu. Sama seperti kehidupan manusia, kalau kita memilih jalan yang tepat, maka kita akan menemui jalan yang sangat sempurna, jalan yang sangat bagus. Tetapi kalau kita salah untuk memilih jalan, maka kita akan menemui jalan bebatuan, atau dalam kehidupan manusia itu menemui jalan kehidupan yang sangat sulit. Karena hidup di dunia ini kita ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, dari situlah saya belajar dari menelusuri jalan seperti ini. Kalau kita menemui pertigaan jalan, kalau kita salah pilih jalan, maka akan seperti apa ke depannya. Jadi sebelum kita menginjak jalan yang akan kita lalui, kita pikir-pikir dulu apakah ini jalannya benar atau salah. Nah, seperti itu sobat-sobat. Jadi mudah-mudahan sobat-sobat semua bisa memilih jalan yang terbaik buat sobat-sobatku semuanya. Dan saya juga masih belajar lah dalam menempuh hidup di dunia ini. Dan bisa dibilang minim pengetahuan, minim ilmu. Ya, kalau sobat-sobat punya ilmu, mari kita saling berbagi. Kalau soal pengalaman hidup, mungkin dibilang 0,01% ilmu saya seperti itu. Dan di setiap jalan juga di setiap jalan yang saya telusuri atau yang saya lewati itu, dalam pandangan saya itu ada yang tempatnya nyaman, indah, dan lain sebagainya. Sama seperti kehidupan manusia juga seperti itu. Walaupun dalam keadaan sesulit apa, tapi kita akan tetap menemui kesenangan ataupun kebahagiaan. Seperti itu sobat-sobat. Semoga sobat-sobat juga dimanapun berada, sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan juga buat sobat-sobat yang jauh dari perkampungannya, semoga video ini bisa menghibur sobat-sobatku, untuk meringankan rasa rindu, rasa kangen ke kampung halamannya.
Sobat-sobat, ini saya menemui jembatan. Jembatan ini ada tabel yang namanya kendaraan berat tidak boleh melalui jembatan ini. Jadi jembatan ini adalah penghubung desa, walaupun tadi pernah sobat-sobat lihat itu jauh dengan perkampungan, namun jalan ini jalan penghubung antar desa ya. Namun di jembatan ini sudah sangat parah. Kemungkinan kalau ada kendaraan yang berat itu seperti kendaraan yang membawa jalan coran, mobil yang membawa coran gitu, yang terlalu berat kayaknya akan ambruk gitu. Bisa ambruk tuh jembatan tadi. Itu di jembatan Cipelang ya. Jadi saya sebut itu jembatan Cipelang lah, karena berdekatan dengan desa Cipelang. Sobat-sobat, setelah melewati terowongan tadi, ini nanti kita tidak lama lagi akan bertemu pertigaan. Pertigaan itu adalah ke desa Cibuluh ya, termasuk desa Cibuluh, kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Nah, di pertigaan itu adalah jalan kabupaten Ujung Jaya Cikamurang. Nanti saya akan mengarah ke sebelah kiri atau ke barat. Kalau ke kanannya itu menuju ke Kadipaten Sumedang, Majalengka, lurusnya itu. Jalan itu terobosan menuju ke Kabupaten Majalengka juga, Kuningan, dan juga Cirebon. Namun saya tidak mengarah ke sana, melainkan berbalik ke arah barat menuju Kabupaten Indramayu gitu. Nanti ada video selanjutnya, episode selanjutnya, episode Ujung Jaya Cikamurang. Yang ini episodenya itu adalah Congkeang Ujung Jaya. Nah, sebentar lagi kita akan bertemu di pertigaan jalan. Nah, oke sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu perjalanan episode Congkeang Ujung Jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.